Nama Sunan Ampel sangat dikenal karena menjadi salah satu wali songo yang ikut menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel menjadi satu-satunya wali songo yang tidak lahir di Indonesia karena beliau lahir di Campa pada tahun 1401. Campa sendiri adalah salah satu kerajaan yang berada di Vietnam. Sunan Ampel dikenal memiliki berbagai macam cara dalam berdakwah dan semuanya ini penuh dengan strategi yang cerdas, sehingga tidak mengherankan kalau perjalanan dakwahnya di Pulau Jawa bisa dikatakan berhasil, sukses. Ada banyak peninggalan dari beliau yang bisa kita jumpai hingga saat ini. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak yang didirikan beliau bersama dengan Raden Patah yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Demak. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau yang biasa dipanggil dengan nama Raden Rahmat. Penamaan Sunan Ampel ini ada asal muasalnya ya. Sunan Ampel merupakan keturunan bangsawan karena jika dilihat dari silsilahnya, beliau adalah anak dari putri Raja Campa. Selain itu, beliau juga merupakan keponakan dari Raja Majapahit. Bibi dari Sunan Ampel adalah Permaisuri dan Prabu Kertawijaya atau Brawijaya yang memerintah mulai tahun 1447 sampai 1451. Ketika Sunan Ampel pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Jawa pada tahun 1443 bersama dengan saudaranya yaitu Ali Musada dan Raden Burere, beliau menetap di Tuban. Saat menetap di Tuban, Sunan Ampel mengunjungi kerajaan Majapahit untuk mengunjungi bibinya. Raja Majapahit kemudian memberikan hadiah tanah yang berada di Ampel Denta, Surabaya. Di tanah pemberian Raja Majapahit inilah Sunan Ampel kemudian mendirikan pondok pesantren dan mulai berdakwah. Dari sinilah beliau mulai dijuluki dengan nama Sunan Ampel karena mengambil nama daerah tempatnya berdakwah untuk pertama kali. Jadi nama asli beliau adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Lahir di Campa, Kamboja sekitar tahun 1401 Masehi dari keluarga bangsawan. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik itu ayahnya Sunan Ampel. Sedangkan ibu Sunan Ampel adalah seorang putri dari Raja Campa dinasti Azmat Khan I atau Ali Nurul Alam Maulana Israel yang bernama Siti Fatimah. Sunan Ampel memiliki dua orang istri yang bernama Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila atau Dewi Karimah. Dari pernikahannya dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila, beliau memiliki putra dan putri bernama Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Raden Qasim atau Sunan Derajat, kemudian Siti Syariah, kemudian Siti Mutmainnah dan Siti Hafsah. Sementara dari Dewi Karimah, beliau memiliki putra dan putri yang bernama Dewi Murtasiyah, istrinya Sunan Giri, kemudian Dewi Murtasimah, kemudian Raden Hasamuddin, kemudian Raden Zainal Abidin, kemudian Pangeran Tumapel, kemudian Raden Fakih. Sunan Ampel datang ke Jawa dan menetap di Tuban sekitar tahun 1443 Masehi. Beliau datang bersama dengan saudaranya yaitu Ali Musada dan saudara sepupunya Raden Burere. Setelah menetap di Tuban, beliau kemudian menemui bibinya di Sasmitra Putri di Kerajaan Majapahit.
Saat itu kerajaan Majapahit yang sedang dalam masa-masa suram karena para adipati dan pembesar kerajaan melupakan tugasnya dengan hidup mewah dan berpesta. Kondisi itu membuat kerajaan yang carut-marut sehingga Prabu Brawijaya mengundang Sunan Ampel untuk mengatasi masalah-masalah di kerajaan Majapahit. Jadi beliau Sunan Ampel itu datang ke Majapahit atas undangan Prabu Brawijaya. Sunan Ampel kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam di Majapahit dengan tugas menyadarkan para adipati dan pembesar kerajaan untuk kembali ke jalan yang benar. Sunan Ampel kemudian membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah serta membangun pesantren. Daerah tempat pesantren tersebut dikenal dengan nama Ampel Denta sehingga nama Raden Rahmat kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel juga berdakwah ke pelosok negeri mulai dari Madura hingga Bima. Sunan Ampel termasuk salah satu pendakwah yang cerdas karena beliau memiliki beragam cara dalam berdakwah. Beliau seolah tidak pernah kehabisan akal dalam berdakwah. Beberapa cara berdakwah beliau yang jitu ya diantaranya 5 ajaran dasar yang diajarkan Sunan Ampel. Ada 5 ajaran dasar dari Sunan Ampel yang sangat populer di Jawa, yakni Moh Limo. Moh Limo dalam bahasa Jawa memiliki arti moh yang berarti tidak mau dan limo yang artinya 5. Arti dari moh limo yaitu moh main artinya tidak mau berjudi, moh ngombe artinya tidak mau mabuk, moh maling artinya tidak mau mencuri, moh madat artinya tidak menghisap candu atau obat-obatan, moh madon artinya tidak melakukan zina. Itulah moh limo. Penerapan ajaran ini bukan tanpa alasan. Pada masa itu kebanyakan masyarakat Jawa menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus dan roh gaib. Selain itu, tradisi seperti sambung ayam, berjudi, hingga bersemedi masih kental di tanah Jawa. Tentu saja kepercayaan tersebut bersemedi dengan mempercayai hal-hal yang gaib yang bertentangan dengan tauhid. Nah, ini kemudian dirubah oleh Sunan Ampel dengan dakwahnya. Dengan adanya 5 ajaran dasar tersebut, Sunan Ampel berharap masyarakat Jawa bisa terhindar dari hal-hal buruk seperti mabuk, berjudi, berzina, maling, dan menggunakan obat-obat terlarang. Kemudian salah satu lagi dakwahnya yang unik adalah mengubah nama sungai. Jadi ada strategi unik yang dilakukan oleh Sunan Ampel dalam berdakwah, yakni dengan cara mengubah nama Sungai Berantas. Sungai Berantas ini merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Jawa Timur. Sungai Berantas ini namanya diganti dengan nama Kali Emas. Selain mengubah nama Sungai Berantas, Sunan Ampel juga mengubah nama pelabuhan Jelangga Manik dengan nama Tanjung Perak. Jadi Tanjung Perak itu namanya dulu Jelangga Manik ya. Tapi kalau Sunan Berantas menjadi Kali Emas ini kayaknya sampai sekarang masyarakat masih populer dengan sebutan Kali Berantas ya. Dengan menyematkan para emas dan perak, maka orang-orang berbondong-bondong ke tanah Jawa, terutama Surabaya, karena percaya kalau di daerah tersebut terdapat banyak harta karun yang melimpah seperti emas dan perak. Nah, berhasilnya beliau di sini Kali Emas, Sungai Berantas menjadi Kali Emas, dan mengundang banyak orang untuk datang ke beliau, datang ke Jawa. Banyaknya orang yang berbondong-bondong ke Jawa Timur membuat Sunan Ampel memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Kemudian strategi beliau yang lain adalah mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat. Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat setempat, Sunan Ampel memiliki cara unik lagi, yaitu
mendekatkan dan memadukan istilah-istilah Islam dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa. Seperti contoh, kata sholat diganti dengan kata sembahyang yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa. Ya, jadi orang Jawa waktu itu ketika beribadah menyebutnya sebagai sembahyang. Tidak hanya itu, kata musola juga diganti dengan nama langgar yang mirip dengan sanggar. Sanggar adalah tempat pemujaan atau tempat menyimpan sesajen pada masyarakat Jawa. Tentu saja dengan pendekatan inilah Sunan Ampel bisa berdakwah dengan lebih lancar di tanah Jawa. Kemudian strategi yang lain adalah menguasai kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu cara dakwah Sunan Ampel adalah dengan menguasai kebutuhan pokok masyarakat setempat. Jadi beliau menyediakan pasokan kebutuhan pokok lalu membagikannya kepada masyarakat sambil berdakwah. Pendekatan ini sangat ampuh dilakukan dan bisa membuat masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam karena merasa bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan untuk saling berbagi. Ada satu hal yang dilakukan oleh Sunan Ampel di awal-awal masa berdakwahnya, yaitu membuat kerajinan dengan tangan berupa kipas dengan bahan akar tumbuhan dan anyaman rotan. Konon kipas tersebut bisa menyembuhkan demam dan batuk. Kipas tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat secara gratis. Masyarakat setempat hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian cara lain adalah berdakwah dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang berpengaruh di Pulau Jawa. Inilah yang menjadikan beliau mendapat julukan sebagai wali pendakwah di jalur politik. Selain melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, Sunan Ampel juga melakukan dakwah dengan cara membangun jaringan kekerabatan secara lebih luas. Caranya yaitu dengan menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang penting di Pulau Jawa. Sunan Ampel sendiri menikahi anak perempuan Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila. Istri keduanya adalah Dewi Karimah yang merupakan putri dari Ki Wirosroyo yang merupakan tokoh besar di tanah Jawa.